Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Indah Septirisani dapat kembali hadir menyapa pemirsa dimanapun Anda berada dalam live dialog istimewa edisi 8 September 2020. Dengan tema kita di hari ini adalah COVID-19 bukan aib. Kemudian kesaksian dan spirit sembuh pasien positif COVID-19. Dan kita juga akan berbincang nanti bersama dengan narasumber spesial kita di malam hari ini. Dan tentunya COVID-19 ini adalah bukanlah aib. Nah, itulah penekanan yang ingin disampaikan sekian banyak mantan pasien positif COVID-19. Nah, salah satunya adalah Ketua Tim Penanganan COVID-19 RSMY Dr. Zaini Dahlan SPPD. Dan menjadi ketua tim yang harusnya menyembuhkan pasien COVID-19, Dr. Zaini justru terpapar COVID-19. Dan kurang lebih 7 bulan COVID-19 ini menjadi tidak asing bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat Bengkulu. Dan seperti apa sih pengalaman Dr. Zaini? Apakah selama beliau menjadi pasien positif COVID-19, terdapat diskriminasi dari kalangan masyarakat dan seberapa berbahaya sih COVID-19 akan kita perbincangkan langsung dan kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Zaini Dahlan SPPD selaku Ketua Tim Penanganan COVID-19 RSMY. Selamat malam dokter. Malam Indah. Gimana kabarnya, sehat dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mengenai COVID-19 ini bukan aib. Sebelumnya kita pengen tanya dokter, bagaimana dengan aktivitas yang dijalani saat ini, apakah berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah kegiatan ya seperti biasa. Seperti biasa, sebagai seorang dokter tentu ya setiap hari harus ke rumah sakit ya. Harus melayani pasien. Kemudian aktivitas lain tetap seperti biasa. Baik. Nah, sebelum kita kena COVID ya. Ya. Baik. Dokter ini kan mantan pasien positif COVID-19 dokter ya? Ya. Nah, persisnya kapan dokter dinyatakan COVID-19? Jadi kalau menilik ke belakang, itu saya pada awal April kita melaksanakan rapid test ya di Rumah Sakit Umum M. Yunus. Kemudian rapid test itu 2 kali. Di dalam waktu 1 minggu saya ulangi lagi. Ternyata dari hasil rapid test itu negatif. Nah, karena ya negatif ya kita gembira tidak terpapar. Tapi pada akhir April, lebih kurang tepatnya tanggal 27 April, kita beberapa orang dokter, kalau salah sekitar 7 itu punya inisiatif untuk melakukan swab. Ya, kita penasaran nih, kalau rapidnya negatif, swabnya bagaimana nih? Karena setiap hari bertemu dengan pasien dan kita tidak tahu pasien yang mana yang mungkin membawa virus itu. Apakah kita sudah terpapar atau tidak. Jadi pada tanggal 7 kita lakukan swab. Nah, 7 orang dokter ini. Kemudian lebih kurang 14 hari setelah itu ya sekitar tanggal 9 Mei, hari Sabtu, itu bulan puasa itu. Bulan puasa, hasil lab PCR yang kita terima dari Palembang itu menyatakan saya positif. Nah, jadi begitulah kira-kira kronologisnya positif. Tadi dokter mengatakan bahwa inisiatif sendiri ya? Ya. Berarti apakah tidak ada gejala yang dirasakan? Mungkin seperti flu, demam, dan lain sebagainya? Karena tidak punya gejala, kawan-kawan juga yang orang 7-8 dokter ini ya punya inisiatif lah. Kita periksa aja lah walaupun tanpa gejala. Karena memang yang namanya COVID-19 itu tidak harus bergejala. Ya ada spektrum di mana orang tidak bergejala. OTG ya? Iya. Nah, pertama kali dinyatakan positif COVID-19, apa yang dirasakan dokter? Apakah mungkin kaget, sedih, atau bahkan tidak percaya dengan hasil tersebut? Ya, begitu saya ditelepon direktur ya bahwa saya positif, saya malah balik bertanya apa benar tuh positif. Karena apa? Ya karena saya merasa tidak punya gejala sama sekali. Gejala COVID itu yang terutama itu misalnya sesak napas, batuk-batuk, demam ya,
atau flu, ya, atau sakit tenggorok. Ya. Nah, saya tidak menemukan gejala itu pada diri sendiri. Karena itu ya begitu mendapat pemberitahuan positif, ya campur baur perasaan. Apa positif bener nih? Ya. Nah, kadang-kadang ya bikin kaget juga. Ini kok positif? Aduh, bagaimana dengan keluarga ini? Padahal selama lebih kurang 9 hari ini di bulan puasa saya selalu menjadi imam taraweh di rumah. Ya, antara di rumah sholat isya-nya, sholat maghribnya, sholat zuhurnya, itu jadi imam di rumah lah sama untuk keluarga itu, istri, keponakan, cucu ikut, kira-kira begitu. Pertama kali memberitahu keluarga bagaimana dokter? Reaksi keluarga ya kaget juga, apa benar nih Pak? Ya dibilang positif, suratnya jelas, tertulis, kita harus percaya sama siapa kecuali percaya sama ini. Dan itu hasil dari laboratorium Palembang kalau tidak salah. Kita kan waktu itu belum punya laboratorium PCR sendiri, sehingga kita kirim ke Palembang dan Padang. Nah, jadi menerima hasil itu ya, itulah campur aduk. Keluarga juga ya agak kaget juga. Lah, kalau begitu harus isolasi, nah, kira-kira begitu. Setelah itu apakah isolasi mandiri atau bagaimana? Ya, begitu dibilang saya positif, saya langsung celetuk sama Pak Direkturnya. Wah, Pak Direktur kalau begitu memang positif, yakin betul, ya saya mengisolasi sendiri di rumah. Jadi karena saya tanpa gejala dan sesuai dengan SOP COVID-19 yang tidak punya gejala atau gejalanya ringan, itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup di rumah saja. Baik. Nah, dokter pertama kali mengetahui COVID-19 ini kan tentu syok ya, kaget yang dirasakan dan kemudian juga keluarga juga kaget. Nah, saat itu apakah keluarga langsung isolasi mandiri juga atau langsung swab juga atau bagaimana? Oh ya, jadi begitu positif, saya yang sakit, berarti saya yang harus diisolasi. Keluarga, cucu, keponakan yang di rumah ya tidak diisolasi. Tapi mereka semua pakai masker di rumah. Dan jaga jarak dengan saya. Saya lebih banyak tinggal diem di dalam kamar. Di dalam kamar gitu. Ya. Baik. Dokter ini kan salah satu orang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG. Nah, pertama kali itu kan yang dokter rasakan badan mungkin fit saja ya, tidak ada gejala apapun, flu, demam dan lain sebagainya. Nah, selama berbulan-bulan dinyatakan positif COVID-19, apakah emang yang dirasakan itu sama dari awal? Ya, karena memang konsep OTG itu orang tanpa gejala, dari sejak divonis bahwa saya positif COVID, sampai berbulan-bulan sampai sekarang ini memang betul nggak ada gejala. Nggak ada gejala sama sekali ya? Iya, batuk, pilek, sakit tenggorok, sesak itu memang nggak ada. Memang ya definisinya begitu. Oke, baik. Dokter sendiri tahu nggak sih pertama kali itu terpapar oleh siapa? Ketahuan nggak gitu? Ya, kalau ditanya terpapar dari siapa, itulah yang ditanyakan oleh tim surveillance rumah sakit dan dinas kesehatan itu. Kira-kira dok, di mana dapatnya? Jadi saya sendiri secara pribadi agak susah menebak-nebaknya, karena saya itu bekerja ya melayani pasien, merawat pasien baik di poliklinik atau di rawat inap. Nah, jadi susah menebak karena kita tak punya gejala. Seandainya saya punya gejala, demam, batuk, sakit tenggorok, sesak nafas dan sebagainya, tentu saya bisa berpikir, oh ini jangan-jangan 4-5 hari yang lalu siapa aja yang ketemu nih, itu bisa dicari. Tapi kalau kondisi begini, tanpa gejala, ya susah. Ini siapa, ketemu di mana, nggak bisa, nggak jelas jadinya. Ya, susah ditebak ya, berarti tidak diketahui awal mula terpaparnya itu kapan, dengan siapa, kapan, dan dengan siapa. Iya. Dan apa namanya,
susah juga kita mengira-ngira ini pasien tanggal berapa, dirawat di mana, karena memperkirakan, memprediksi siapa yang jadi sumber itu agak sulit kalau dalam kondisi seperti ini. Kira-kira begitu. Baik. Dokter, ini kan kalau misalnya kita lihat COVID-19 ini kan masih menjadi perbincangan sampai saat ini, dan kurang lebih 7 bulan kita Indonesia ini dilanda oleh COVID-19 gitu ya, tidak hanya di Bengkulu tapi di seluruh Indonesia. Dan mungkin persepsi masyarakat itu berbeda-beda terhadap COVID-19, bahkan ada yang lebih parno sekali menghadapi COVID-19 ini sehingga muncul perlakuan tidak etis terhadap pasien positif COVID-19 ataupun muncul diskriminatif. Nah, dari pengalaman dokter sendiri, apakah ketika orang-orang mengetahui bahwa dokter ini positif COVID-19, apakah ada pernah muncul perlakuan diskriminatif dari orang sekitar, lingkungan masyarakat, bahkan rekan kerja, relasi, ataupun pasien dokter sendiri gitu? Ya, jadi begitu divonis atau ditetapkan sebagai pasien COVID positif, saya tentu harus isolasi di rumah, karena itu tidak berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan orang rumah, dengan keponakan, dengan istri, dan itu pun ya semuanya harus pakai masker kalau mau ketemu, dan berjarak ya minimal itu 2 meter lah. Kalau perlakuan dari teman-teman sejawat ya, karena isolasi tak ada perlakuan yang aneh-aneh. Nah, tapi setelah saya isolasi 4 minggu dan datang seperti biasa bekerja, itu kalau ketemu kawan-kawan atau misalnya perawat, partner kerja kita, itu dia agak melihat-lihat kita itu, ini dok gimana dok ini, ada agak ya? Khawatir, kan nampak dari fisiknya itu geraknya, karena dia tiba-tiba begitu saya datang kursi diangkat agak jauh, kan mungkin jaga jarak, distancing. Jadi saya pikir ya enggak apa-apa lah, memang begitu. Dan kalau kita buka di WA, banyak sekali waktu saya positif itu WA yang masuk. Kami mendengar dokter di medsos kena, ya ada yang mendoakan, ada yang apa. Kemudian ada tetangga yang bilang, waduh kasihan keluarganya itu. Ya betul, saya juga memikirkan kalau sekiranya keluarga saya ada saja yang kena 2 orang, 3 orang, wah repot saya. Karena harus mengurus mereka juga di rumah itu. Tapi ternyata alhamdulillah saya sendiri yang kena. Jadi mereka lebih leluasa dan lebih bebas gitu. Ya. Berarti keluarga emang terbebas ya, tidak ada. Berarti pada saat dokter terkena positif COVID-19 ini benar-benar isolasi mandiri dan melakukan semuanya sendiri. Ya, jadi kalau selama isolasi di kamar, tentu kalau mau makan, ya kita tinggal ngomong aja sama pakai HP ya, kita bawa WA. Mau makan siang misalnya, nanti diantar makanan, tapi makanan itu ditaruh di depan pintu. Saya buka pintu, saya bawa. Nanti setelah makan, piring cangkirnya itu ya saya rendam sendiri. Rendam sendiri dalam kamar? Di dalam kamar mandi, di kamar itu dengan deterjen. Kan ada deterjen, karena virus itu dengan deterjen dalam waktu 20 detik saja bisa rusak. Kan itu yang piring, cangkir, sendok yang bekas saya itu tidak langsung saya berikan ke keluarga, tapi saya rendam sebentar, setelah itu baru disuruh ambil. Begitu juga dengan baju dan lain-lain. Kalau harus ganti atau dicuci, saya rendam dulu juga sendiri. Supaya virusnya kalau ada, itu virusnya rusak. Nah, jadi setelah misalnya setengah jam direndam, baru kita oper keluar. Supaya keluarga ambil, kira-kira gitu. Berarti benar-benar mengisolasikan diri. Ya, isolasi. Tapi pada waktu-waktu tertentu ya keluar juga dari kamar, yaitu misalnya pagi hari jam 8 kita berjemur ya, kemudian ada senam-senam, kebetulan halaman rumah juga agak luas sehingga tidak khawatir kalau menimbulkan masalah ke orang lain. Baik. Gitu.
Isolasi mandiri berarti kemarin sekitar kurang lebih 4 minggu. 4 minggu. 4 Jadi 14 hari di swab ulang, ya diputuskan negatif. 10 hari, saya waktu itu 10-11 hari kalau tidak salah, swab ulang negatif. Kemudian swab ulang lagi yang kedua, lebih kurang 10 hari juga, dinyatakan negatif. Tapi walaupun begitu saya tidak langsung kerja. Jadi total saya 4 minggu mengisolasi diri itu. Selama 4 minggu apa sih aktivitas yang mungkin dokter lakukan ketika isolasi mandiri, dan ketika itu kan dokter ini OTG, orang tanpa gejala dan tidak sakit sama sekali seperti itu. Apa yang mungkin obat yang dikonsumsi selama masa isolasi ataupun vitamin-vitamin dan kegiatan-kegiatan seperti apa yang dokter lakukan pada saat itu? Karena OTG itu sebetulnya tanpa gejala, aktivitas ya seperti biasa walaupun sendirian. Jadi misalnya saya bisa berhubungan dengan para sejawat semuanya yang bekerja di tim, juga yang para petugas-petugas di tim itu. Kalau ada pertanyaan atau diskusi apa, kita diskusikan lewat WA khusus, grup khusus itu. Kadang-kadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam ya kita tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi karena bantuan teknologi ini, ya, gadget ini yang memudahkan. Kalau soal misalnya makanan seperti biasa, istirahat memang harus, kemudian vitamin ya dimakan juga. Karena vitamin C, saya waktu itu hanya mengkonsumsi vitamin C, kemudian vitamin B, B-kompleks, ya itu saja karena tak punya gejala. Jadi cukup dengan vitamin, makanan bergizi, istirahat, olahraga senam, dan kewajiban sebagai orang yang beragama ya tetap ya sholatnya, zikirnya harus tetap, kira-kira begitu. Selama masa isolasi masih tetap berkomunikasi ya dok ya dengan tim gugus COVID-19 kemudian juga dengan tim rekan kerja? Iya, itulah keistimewaannya ada teknologi gadget yang bagus ini. Kita tetap walaupun kita terisolasi tapi kita bisa memberikan masukan, memberikan input, diskusi, menjawab pertanyaan para teman-teman di tim lewat HP itu, lewat WA. Jadi tidak masalah kalau soal itu. Nah, kalau kata orang ataupun mungkin kita searching di media sosial ataupun di internet, kunci untuk sembuh dari COVID-19 ini adalah tidak boleh stres. Apakah benar itu dokter? Ya, faktor psikologis itu amat berperan. Ya. Karena kalau orang stres, memikirkan penyakitnya, maka kesembuhan itu akan lebih sulit ketimbang dia lebih positif, lebih percaya bahwa penyakitnya itu tidak apa-apa. Ini virusnya ya kebetulan mendapat porsi COVID yang ringan. Tapi kalau kena yang berat sehingga menimbulkan gejala berat atau gejala yang kritis, nah itu repot sekali karena harus kita dirawat di rumah sakit, bahkan yang kritis harus dimasukkan ke ICU dan kemudian harus pakai ventilator. Nah, jadi secara statistik sebetulnya spektrum atau gambaran klinis dari COVID itu ada 4 macam sebetulnya. Dan porsi terbanyak yaitu tanpa gejala, itu dengan gejala ringan 85%. Dengan death rate, angka kematian 0%. Tetapi kalau masuk ke wilayah atau bagian COVID-19 yang derajat berat, itu angkanya sekitar 10%. Dan angka kematian itu berdasarkan statistik 15%. Jadi orang yang berat kalau dikumpulkan 50% biasanya meninggal, death rate-nya. Kalau yang kritis lebih berat lagi, biasanya ventilator dan masuk ICU, itu secara statistik 50% meninggal. 50% orang itu. Meninggal? Iya, yang gejala kritis itu. Jadi stadium atau gambaran klinis COVID itu dari mulai OTG tanpa gejala, kemudian gejala ringin atau sedang itu 55%, kemudian yang berat 10%,
kemudian porsi yang gejala kritis itu 10%, 5%, 5%. Jadi ya itulah kita alhamdulillah saya sendiri dalam usia 62 saya sekarang ini. Masih tetap Ya. semangat ya dokter Mestinya ya? secara teoritis dengan usia begitu pasti berat gejala yang akan timbul. Tapi karena saya tidak punya komorbid, penyakit bawaan seperti kencing manis, hipertensi, jantung, atau misalnya paru, PPOK, maka saya alhamdulillah seperti teman sejawat juga yang positif dari kawan-kawan saya itu di M Yunus ada selain saya ada juga, tapi mereka sehat-sehat semua, sehat semua. Biasa. Ya, dan itu menandakan bahwa sistem imun saya meskipun usia nanti November 63 tahun, jadi 62 saya kena, itu tidak apa-apa. Artinya sistem imunitasnya baik. Itu yang harus disyukuri. Baik, luar biasa sekali. Ya. Nah, pemirsa tentunya saya akan tanya langsung bersama dokter bagaimana sih menjaga imunitas tubuh dengan baik dan kuncinya apa bisa sampai terbebas dari COVID-19 ini, dan dokter juga tadi mengatakan bahwa kuncinya juga tidak stres. Nah, bagaimana nih caranya kita untuk tidak stres menghadapi COVID-19 ataupun yang mungkin sekarang ada pasien positif COVID-19, bagaimana menanganinya? Nanti saya akan langsung bertanya langsung dengan dokter, namun setelah jeda pariwara berikut tetap bersama kami.